Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menabur benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikannya segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan. Kalau panjenengan mempunyai medsos, ada entah itu TikTok, entah itu Facebook, entah itu Instagram, biasanya ada yang namanya video singkat atau short film, short movie, biasanya begitu. Dan biasanya itu tidak lebih dari 3 menit itu. Tetapi pesannya harus komplit, komprehensif. Rupanya Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia mau mematahkan secara singkat, tetapi isinya padat. Maka dia menggunakan perumpamaan, ibu bapak. Perumpamaannya singkat sekali, namun kalau itu dicerna, itu akan padat banget. Nah, ternyata Tuhan Yesus sudah menggunakan metode zaman sekarang, yakni metode medsos. Ya, indahnya begitu. Nah, tapi kita bisa melihat, untuk para murid yang senantiasa mengikuti dia menggunakan cara tersendiri untuk mengajarnya. Dikatakan Tuhan Yesus dalam bagian ending akhir dari Injil ini, bahwa dia kepada para murid itu menguraikan secara tersendiri. Kenapa? Karena dia, para murid itu tidak butuh lagi macam kayak seperti medsos itu yang hanya singkat. Karena kalau lihat agak panjang bosan. Lalu singkat. Nah, sedangkan kalau para murid, karena dia ikut Tuhan dengan setia, maka Tuhan dengan metode cara tersendiri dia menjelaskannya. Nah, sekarang ibu bapak, saya mau tanya dulu kepada panjenengan. Panjenengan termasuk tipe yang mana? Seperti para murid Yesus yang butuh untuk diurai secara menyeluruh, atau orang-orang kebanyakan yang mau mendengarkan sabda Tuhan seperti mau melihat TikTok atau short movie atau Instagram movie-nya, yang mana? Ini yang mana? Halo? Kalau hanya yang mau singkat, ya nikmatilah, cernalah perumpamaan itu. Karena mau singkat, padat. Bahkan tidak sampai 2 menit tadi 2 perumpamaan itu selesai untuk dibacakan. Berarti kalau itu menjadi semacam warta di dalam medsos, itu sudah 2 pesan. Gitu.
Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita murid Tuhan, kita mau mencoba mencerna, kenapa kok perumpamaan itu dibuat oleh Tuhan? Sekarang kita bisa melihat perumpamaan yang pertama itu mengenai benih, benih yang ditabur. Benih yang ditabur, penaburnya itu tidak melakukan apa-apa kecuali hanya menabur, lalu bertumbuh, berkembang, akhirnya panen. Yang kedua, mengenai biji sesawi. Dikatakan biji yang paling kecil ditaburkan di tanam, lalu tumbuh menjadi pohon yang besar, yang bisa untuk bersarang burung pada waktu itu. Walaupun sebetulnya untuk perumpamaan kata istilah sesawi itu nggak tepat untuk daerah kita. Karena sesawi kita itu kan pohonnya perdu, pendek. Tidak bisa menjadi sarang burung. Tetapi yang dimaksud sesawi di sini adalah biji sinapis, yaitu pohon yang memang bijinya paling kecil, namun dia bisa membuat semacam menjadi pohon. Mungkin itu tidak berupa sesawi, tetapi mungkin dalam ilmu biologi mungkin jenisnya itu sama dengan sesawi. Mungkin saya tidak tahu. Saya bukan ahli biologi. Jadi kita bisa melihat di situ yang dimaksud oleh Tuhan adalah benih yang ditanam itu bisa bertumbuh. Kalau sesawi kan hanya 2 bulan itu sudah dipanen dan habislah itu kebun sesawi. Ya. Jadi bukan sesawi semacam yang ada di kebun kita, tapi itu sinapis yang semacam ada tonggak seperti pohonnya. Ya. Sehingga di atasnya itu bisa untuk bersarang burung. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih, kita seringkali itu lalu mengatakan bahwa ternyata ini tentang tentang kerajaan Allah ini adalah yang tentang bertumbuh, berkembang, semakin besar. Itu biasanya kita sudut pandangnya ke situ. Kenapa? Karena penabur diam saja, bertumbuh, berkembang, menjadi panen gitu ya. Yang sinapis juga bertumbuh, berkembang, menjadi pohon yang kuat gitu. Seringkali begitu. Tetapi kalau kita mengamat-amati, sebetulnya ada sesuatu pesan tersendiri. Tuhan mempercayakan kepada benih dan mempercayakan kepada tanah supaya bertumbuh, berkembang. Kita bisa melihat di sana seolah-olah tidak ada campur tangan Allah, campur tangan penabur untuk menumbuh kembangkan. Di dalam perumpamaan kan tidak ada penabur itu memupuk lalu merawat, menghilangkan gulma yang ada di situ, kan nggak ada. Yang ada justru di sana hanya menabur gitu aja, tapi bertumbuh berkembang. Berarti tanda bahwa sang penabur ini, yakni Allah sendiri, itu mempercayakan kepada kemampuan benih itu untuk bertumbuh berkembang dan kemampuan tanah yang bisa menumbuh kembangkan benih itu. Ya kita tahu yang ditaburkan adalah benih dari Allah sendiri, sang firman, sabda Allah yang menjadi manusia, yakni Kristus Tuhan. Lalu tanah itu apa? Siapa? Kita. Tempat untuk ditaburi sang firman itu. Kita tahu Kristus Tuhan itu adalah Dia yang adalah sang firman itu menjadi manusia lemah. Berarti kecil, lemah. Dan itu ditaburkan untuk kita. Dan hanya mereka yang mampu menangkap aspirasi atau juga nilai atau juga dikatakan pesan dari sang firman itu yang bisa menumbuh kembangkan. Sedangkan tanah yang seolah-olah menolak itu tentu saja tidak bisa tumbuh kembang. Ya kita tahu saja, lahan itu bisa saja. Kalau lahan itu adalah lahan yang penuh dengan air, maka kita bisa melihat, benihnya adalah benih padi. Tapi kalau lahan itu kering, bisa dikatakan, ini lahan untuk palawija atau apa. Berarti sesuai, ada kesesuaian. Nah, kalau demikian, kalau ini firman yang ditaburkan, maka kita juga harus membutuhkan kesesuaian dari sang lahan itu, hati kita. Maka tergantung dari hati kita mau menumbuhkan apa. Maka kita harus menyesuaikan. Karena kalau itu padi, lalu justru lahannya adalah
kering, maka padi itu tidak akan bertumbuh secara baik. Kalau itu palawija, lalu dikasih air yang banyak, palawijanya juga akan membusuk justru benihnya di situ. Nggak cocok. Maka kita bisa melihat Tuhan sebetulnya mempercayakan bahwa sang firman ini yang tampaknya lemah bisa ditumbuh kembangkan karena lahannya sesuai dengan apa yang mau ditaburkan, nilai-nilai itu. Nah sekarang, kalau demikian pesannya menjadi jelas untuk kita. Kita ini lahan yang seperti apa? Apakah kita siap juga ditaburi oleh sang pencipta dunia ini, firman Allah sendiri, yang adalah kerajaan Allah itu sendiri, yang bisa membuat kita bisa menumbuh kembangkan. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan. Lalu catatan yang kedua yang perlu kita ingat adalah, kalau kita bicara mengenai kerajaan Allah, seringkali kita berpikir mengenai satu tempat di mana Allah meraja di sana. Sedangkan di sini, dalam perumpamaan itu kan nggak ada justru. Yang ada apa? Justru lahannya adalah diri kita. Bukan satu tempat yang Allah meraja di sana, tapi diri kita sendiri. Kalau demikian, kerajaan Allah yang dimaksud apa? Dalam diri Tuhan Yesus itu, sang firman itu, kerajaan Allah ditaburkan di dunia ini. Berarti ditumbuh kembangkan sejak di dunia ini. Jadi tidak hanya dia yang ada di surga, kerajaan Allah itu enggak, tapi sudah ada di dunia ini. Berarti kerajaan Allah itu sebetulnya sudah kita terima. Kalau kita percaya dan kita mengimani sang firman itu. Berarti kerajaan Allah bukan yang jauh, namun dia sudah dekat dengan kita. Kalau demikian, kita sebetulnya mau dituntut apa oleh Tuhan? Ya kita dituntut untuk bisa mencoba melihat mana dan apa dalam kerajaan Allah itu yang sudah kita terima dalam hidup ini, sehingga kita mampu menumbuh kembangkan dan tidak hanya diam saja, namun betul-betul kita bisa mempunyai suatu aktivitas tersendiri untuk bisa meraih dan bisa menerima kerajaan Allah itu. Dan kita diharapkan kalau kita bisa menumbuh kembangkan itu, kita sendiri bukan hanya menjadi lahan yang subur, namun menjadi lahan yang bermakna dalam kehidupan kita. Kalau benih itu bisa subur, kita akan bisa menyuburkan yang lain. Kenapa? Karena dalam misalnya firman yang menjadi manusia, yang ditaburkan, yang ibaratnya adalah tanaman-tanaman itu, kita tidak tahu akar yang ada di dalam tanah itu kan biasanya kan selalu berkelindan. Mungkin ketemu dengan akar pohon yang lain, walaupun pohonnya itu nggak pernah yang namanya berdempetan, tetapi akarnya, karena mungkin itu akar serabut, maka dia bisa kesana kemari, bisa ketemu dengan akar yang lain, namun tidak saling mengganggu satu sama lain. Nah, ibu bapak, sudah terkasih dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita bertumbuh berkembang. Mungkin dalam perjuangan kita akan bertemu dengan banyak orang. Untuk menumbuh kembangkan sang firman itu, kita bertemu dengan banyak orang. Namun, kita diharapkan tidak saling mengganggu satu sama lain. Sehingga tumbuhnya sang firman dalam kehidupan kita ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kalau demikian, kita sebetulnya ditunggu oleh Tuhan. Bagaimana perjuangan kita sebagai lahan ini yang sudah dipercayai oleh Tuhan untuk menumbuh kembangkan sang firman itu bisa menjanjikan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa ini yang membanggakan bagi diri kita. Dan kita juga bangga karena tumbuh kembangkan di Indonesia dengan budaya yang seperti ini. Firman Allah yang diwartakan atau juga ditanam di Indonesia ini sungguh bisa bertumbuh berkembang. Contoh, sekarang saya mau tanya dulu kepada panjenengan. Berita mengenai paroki yang berkembang. Artinya yang satu, kita bisa melihat misalnya Bongsari, ya, paroki leluhur kita.
akhirnya berkembang menjadi 4 paroki gitu ya. Tempat kita, lalu masih ada tetangga, masih ada tempat yang jauh lagi, dan paroki induknya masih ada. Pernah mendengar kabar mengenai penutupan paroki di Indonesia? Pernah? Jadi 2 paroki, yang satu itu karena umatnya selalu menyusut, lalu akhirnya dijadikan satu menjadi 1 paroki. Pernah mendengar kabar itu? Berarti kita bisa melihat bahwa ternyata orang Indonesia menjadi lahan yang subur untuk menumbuh kembangkan kerajaan Allah. Kita bangga akan hal itu. Maka kita harus juga memperlihatkan, betulkah itu membanggakan kita? Atau kita hanya bangga karena melihat prestasi orang lain yang sungguh-sungguh bisa menumbuh kembangkan? Ataukah kita hanya menjadi penonton saja? Kita harus terlibat. Jadi kalau menjadi kerajaan Allah yang bertumbuh berkembang, kita harus mempunyai rasa memiliki sang firman itu. Sehingga kita bisa menyumbangkan sesuatu yang positif untuk bertumbuh berkembangnya dan meluasnya sang kerajaan Allah itu. Nah, ibu bapak, saudara, kasih dalam Tuhan. Maka sebetulnya sekarang yang ditunggu oleh sang penabur adalah, mampukah kita mempertanggungjawabkan kepercayaan dari sang penabur itu, sehingga kita sungguh bisa menumbuh kembangkan kerajaan Allah yang sudah ditabur di dalam hati kita. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua adalah kerajaan Allah yang sudah ditumbuh kembangkan oleh Tuhan dan sekarang sedang menanti panenannya. Dan kalau panenan berarti kita bisa tampak bahwa panenan ini, kalau ini benih, misalnya gandum, akan menjadi benih yang nantinya ditaburkan di tempat yang lain. Selamat merenungkan.